Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Jumpa lagi bersama saya Yunial Ditefu. Hari ini saya akan memberikan materi mengenai strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Kiranya materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dosen dalam menerapkan strategi pembelajaran di kampus dan juga memberikan motivasi kepada adik-adik mahasiswa kita untuk tetap semangat belajar. Saya izin share materi kita. Oke, materinya sudah muncul. Oke, sudah tampilkan di slide. Oke, baik. Kita akan masuk di materi inti kita mengenai strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Kita mulai dengan definisi apa itu strategi, apa itu pembelajaran, dan apa itu motivasi belajar. Nah, strategi sendiri itu merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Sementara pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Itu menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Sementara strategi pembelajaran sendiri itu merupakan komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh dosen atau pendidik dan mahasiswa atau peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, itu definisi yang dikutip dari Dick and Carey tahun 2012. Nah, kenapa strategi pembelajaran itu sangat penting? Yang pertama, memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, strategi pembelajaran menarik minat belajar dari peserta didik. Dan yang keempat, kenapa pentingnya strategi pembelajaran itu memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Itu pentingnya strategi pembelajaran. Nah, kita akan belajar juga tentang macam-macam strategi pembelajaran. Nah, yang pertama adalah strategi pembelajaran inquiry. Nah, strategi ini merupakan kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang ditanyakan. Nah, proses berpikir ini biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Strategi yang kedua adalah strategi pembelajaran ekspositoris. Nah, strategi pembelajaran ini menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan atau verbal oleh dosen kepada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswa agar menguasai materi pelajaran secara optimal dan efektif. Nah, karena dalam sistem ini, dosen akan menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan, itu secara rapi, sistematik, dan lengkap, sehingga mahasiswa itu tinggal menyimak dan mencerna saja secara tertib dan teratur. Strategi yang ketiga adalah pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Nah, strategi pembelajaran ini memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. Nah, strategi ini juga didasarkan pada psikologis kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Strategi yang keempat adalah strategi pembelajaran kooperatif. Nah, metode pembelajaran ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Nah, sistem penilaian ini dilakukan terhadap kelompok
akan memperoleh penghargaan atau reward jika kelompok tersebut menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. Strategi yang kelima adalah strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir. Nah, strategi ini diterapkan untuk mengutamakan kemampuan mahasiswa berpikir. Nah, materi yang disajikan itu berupa bimbingan mahasiswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan cara terus-menerus melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa. Nah, agar strategi ini diterapkan dengan baik oleh kampus, biasanya dosen akan semaksimal mungkin memberikan pelayanan dengan cara mungkin pengembangan fasilitas kampus atau pengembangan laboratorium. Nah, itu akan memberikan dampak dalam meningkatkan strategi pembelajaran di kampus. Nah, karakteristik dari proses pembelajaran itu ada sekitar 5 atau 6. Yang pertama adalah karakteristik bersifat interaktif, artinya ada hubungan timbal balik antara pendidik dan yang dididik atau antara dosen dan mahasiswa. Yang kedua, proses pembelajaran adalah inspiratif karakteristiknya. Yang ketiga, menyenangkan. Yang keempat, menantang. Yang kelima, memotivasi peserta didik untuk aktif. Yang berikut adalah memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis dari peserta didik. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa kita sebagai pendidik atau sebagai dosen pasti melakukan proses strategi pembelajaran ini. Dan ini kadang-kadang membuat mahasiswa kita jenuh dan kita sudah sering melakukan seperti ini. Apakah membosankan, harus menyimak dengan bagus, ataukah ada sentuhan pendidikan di sini. Sama halnya juga dengan gambar ini. Manakah yang sering kita lakukan? Apakah gambar pertama atau gambar kedua dalam bentuk kelompok-kelompok kecil atau dengan studi kasus? Nah, ini yang sering sekali kita lakukan di kampus. Kita masuk dalam motivasi belajar di perguruan tinggi. Motivasi sendiri itu merupakan modal yang sangat penting untuk belajar. Nah, tanpa ada motivasi, proses belajar akan kurang berhasil. Meskipun seseorang memiliki kecakapan yang tinggi, mahasiswa atau siswa itu akan kurang berhasil dalam belajar jika motivasinya itu lemah. Nah, bagaimana cara untuk menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa? Nah, ada beberapa cara. Yang pertama dengan memberi angka. Nah, guru atau dosen dalam hal ini memerlukan unsur objektivitas dalam memberikan nilai. Hendaknya angka tersebut itu mencerminkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, memberikan hadiah. Nah, hadiah ini akan sangat menarik bagi mahasiswa sebagai motivasi dalam melakukan pekerjaan. Nah, biasanya saya juga memberikan hadiah kecil jika ada mahasiswa yang menjawab pertanyaan dengan benar atau mengerjakan soal dengan benar. Biasanya mungkin hadiah kecilnya berupa coklat ataupun hal-hal yang lain ataupun hadiah yang lain. Yang ketiga, kompetisi. Nah, kompetisi individu ataupun kelompok itu digunakan untuk merangsang dan menguatkan motivasi belajar. Apakah baik secara individu ataupun kelompok. Biasanya individu itu yang juara-juara kelas, sementara kelompok itu dengan lomba-lomba. Dan yang keempat adalah ego involvement. Nah, di sini kita menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa agar merasakan bahwa tugas itu penting. Sehingga kalau dia tidak mengerjakan tugas itu, dia akan merasa malu dengan teman-teman yang lain. Karena tugas itu merupakan jaminan untuk harga dirinya. Dan yang kelima, kita memberi pujian. Nah, secara psikologis, seseorang itu akan senang kalau diberi pujian daripada dilecehkan. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah kualitas pujian itu hendaknya sesuai dengan prestasi. Kalau bila berlebihan, justru itu membuat mahasiswanya itu besar hati, besar kepala,
mungkin dia menjadi sombong dan tidak termotivasi lagi untuk belajar. Nah, bagaimana kompeten dosen yang perlu kita kembangkan dalam memotivasi anak didik kita? Yang pertama, kemampuan menguasai struktur dan konten mata kuliah. Ini harus penting dipunyai oleh seorang dosen. Yang kedua, bagaimana membelajarkan mahasiswa tentang konten mata kuliah yang sesuai dengan karakteristik konten itu sendiri dan karakteristik mahasiswanya. Saya rasa jelas sekali ya. Yang ketiga, dosen mengenali pengetahuan tertentu untuk mengajar. Ini sudah lebih ke spesifik. Yang keempat, seorang dosen dapat mensintesis dua pengetahuan, materi dan pedagogik. Nah, dengan cara analogi, ilustrasi, atau contoh, penjelasan, demonstrasi, ataupun dengan strategi, dan memprediksi kemampuan serta kesulitan yang mungkin dialami oleh mahasiswa. Nah, bagaimana strategi untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa? Yang pertama adalah kita menggunakan metode penyampaian perkuliahan. Nah, metode penyampaian perkuliahan itu biasanya sangat bervariasi. Bisa melalui diskusi kelompok, bisa melalui bermain peran, simulasi, curah pendapat, demonstrasi, ataupun melalui studi kasus. Yang kedua, kita menggunakan variasi media. Nah, variasi media di sini bisa kita menggunakan video tape, kita menggunakan film, ataupun kita menggunakan transparansi. Nah, itu media yang digunakan untuk melengkapi penyampaian perkuliahan kita sehingga mahasiswa tidak jenuh atau bosan. Yang ketiga, kita menggunakan humor. Nah, biasanya ada joke-joke yang kita berikan tujuannya agar tidak kaku atau tidak tegang di dalam kita memberikan materi sehingga mahasiswa itu merasa nyaman juga dengan kehadiran kita. Yang keempat, kita menggunakan peristiwa nyata sebagai contoh untuk memperjelas konsep yang kita utarakan. Artinya ada contoh yang nyata sehingga mahasiswa itu percaya, oh ternyata betul juga. Nah, jadi kadang-kadang mereka butuh bukti yang nyata. Yang berikut, kita menggunakan teknik bertanya untuk melibatkan mahasiswa. Nah, ini kita mencoba agar merangsang mahasiswa agar lebih banyak bertanya. Nah, biasanya kita memberikan semacam kuis atau semacam pertanyaan sehingga kita memancing kemampuan mahasiswa untuk memberikan pertanyaan tetapi dengan teknik-teknik bertanya yang benar. Nah, perguruan tinggi dituntut untuk menerapkan motivasi belajar bagi mahasiswanya. Yang pertama adalah prinsip belajar sepanjang hayat. Yang kedua, berpendidikan setinggi-tingginya untuk memaksimalkan pengembangan potensi diri guna kualitas pengabdiannya kepada Tuhan. Yang ketiga, pendidikan di perguruan tinggi melibatkan suatu perpindahan menuju struktur sekolah yang lebih besar. Nah, lebih impersonal, lebih heterogen, serta bertambahnya tekanan untuk mencapai prestasi untuk kerja dan nilai-nilai ujiannya yang baik. Yang berikut, perguruan tinggi adalah pendidikan untuk orang dewasa. Ini sangat jelas, akan berbeda dengan pendidikan anak-anak. Nah, dewasa dalam arti kemandirian pribadi, kemandirian ekonomi, di mana itu sebagai masa perkembangan karir, dan juga mungkin masa sebagai memilih pasangan. Nah, untuk sukses dalam belajar, berarti tujuan belajarnya harus tercapai. Jadi, apa tujuan belajar yang tercapai? Nah, yang pertama adalah sukses dalam belajar bila tujuan belajar tercapai. Yang pertama adalah learning to know atau mengetahui. Yang kedua adalah learning to be, menjadi diri sendiri. Yang ketiga adalah learning to do, melakukan. Yang keempat adalah learning to live together atau kooperatif atau hidup bersama. Ini mungkin tips sukses dalam belajar bila tujuan belajarnya tercapai. Nah, sebagai penutup dari kegiatan motivasi belajar dan juga strategi pembelajaran, simpulan yang bisa kita ambil atau saya kemukakan di sini adalah pendidikan sepanjang hayat untuk terus mengembangkan kematangan diri dan memaksimalkan pengabdian kepada Tuhan. Nah, sebagai bahan evaluasi, kita sebagai dosen pembimbing akademik, kita membuat rencana akademik bersama mahasiswa
agar mahasiswa itu lulus dalam waktu yang cepat, berprestasi, dan mandiri. Dan tentunya ketika lulus, dia ditempatkan di dunia kerja, itu juga bisa bermanfaat bukan dirinya sendiri, tapi bisa bermanfaat bagi orang lain yang ada di sekitar. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila dalam penyampaian materi ini ada banyak kekurangan. Kiranya materi ini bermanfaat untuk kita semua. Materi ini saya ambil dari Site S 2022 mengenai strategi pembelajaran dan motivasi belajar, materi pelatihan pekerti yang disampaikan dalam workshop pelatihan keterampilan dasar teknik instruksional atau pekerti bagi dosen perguruan tinggi pada tanggal 17 Maret 2022. Dan kiranya materi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, kita jumpa lagi pada pemaparan berikutnya. Sampai jumpa.